Halo teman-teman, ini tanggal 21 Mei 2025 adalah sidang pertama ya, sidang pertama dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana gua menggugat seorang diduga oknum petugas pajak namanya Suryo Utomo, teman-teman ya. Seperti yang sudah gua sampaikan di sidang-sidang sebelumnya ya, bahwa gua menggugat dimulai dari somasi 1, somasi 2, somasi 3, kemudian masuk gugatan, kemudian hari ini tibalah saat sidang persidangan yang pertama ya. Gue kemarin tadi datang jam 8 ya, jam 8 gue berangkat, ternyata 1,5 jam loh dari Kemayoran ke PN Jaksel ya. 1,5 jam, hampir setengah 10 gue sampai, gue kira terlambat nih. Ternyata enggak ya. Jadi di sana tuh rame banget guys, rame banget orang yang mencari keadilan di sana ya. Akhirnya sidang tuh dimulai tanggal jam 11.50 ya. Jadi cukup lama waktunya ya, hampir jam makan siang. Jadi lu santai aja ya kalau ke PN itu bisa bisa menunggu cukup lama. Jadi santai aja. Nggak perlu terburu-buru. Nah, ternyata SU ini menghadirkan pengacara negara, ya, menghadirkan pengacara negara, seorang pengacara dari Kementerian Keuangan, orang pemerintah ya, yang pernah juga hadir ketika sidang di Petun ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan tentu saja ini hal yang tidak boleh, teman-teman ya, tidak boleh dan sudah diedukasi oleh hakim, sudah dibenerin oleh hakim ya, bahwa tidak boleh loh menghadirkan pengacara negara karena yang digugat adalah Suryo Utomo secara personal, sebagai personal orang pribadi, bukan sebagai pejabat, gitu ya. Nah, kemudian si pengacara negara ini mulai memberikan argumen bahwa yang digugat itu adalah itu tindakan tata usaha negara gitu ya, tindakan seorang pejabat sehingga kami hadir sebagai perwakilan dari pejabat. Loh, gue bilang nggak begitu, itu sudah masuk materi ya. Ketika lu mau membahas mengenai isi gugatan itu sudah material, tetapi lu yang hadir itu tidak punya legal standing, gitu ya. Kalau tidak punya legal standing, lu tidak boleh bicara, gitu ya. Nah, akibatnya sama hakim disuruh pulang ya. Disuruh pulang dan memperbaiki surat kuasa ya. Jadi dia mesti bikin perbaikan surat kuasa, tidak boleh pakai surat tugas, tidak boleh pakai kop Kementerian Keuangan, dan tidak boleh pakai pengacara negara. Dia harus pakai pengacara privat, pengacara pribadi ya. Nah, pertanyaan gua adalah, apakah Surya Utomo tidak ngerti hukum? Ataukah dia ini pura-pura bodoh? Atau dia ini pura-pura nggak ngerti hukum? Atau dia memang bodoh beneran? Kita tidak tahu, teman-teman kita nggak tahu. Tapi fakta bahwa dia menghadirkan orang yang tidak sesuai dengan hukum acara perdata ya, hukum acara di pengadilan, itu adalah menunjukkan bahwa dia tidak mengerti hukum. Atau dia pura-pura nggak ngerti hukum. Ya, atau dia berusaha untuk mengakali hukum. Kita nggak tahu teman-teman ya. Tetapi anggaplah Surya Utomo nggak ngerti hukum. Tetapi kan eh, para pengacara-pengacara negara ini adalah sarjana hukum, ya kan? Mereka ini sarjana hukum, mereka ini orang yang ngerti hukum dong, ya dong. Kalau mereka ini sarjana hukum, kok dia tidak mengedukasi si SU dengan benar, ya? Apakah dia takut dengan Surya Utomo sampai harus terpaksa datang, ya kan? Mestinya dia mengedukasi dong Surya Utomo, bos, ini yang digugat elu pribadi, bukan pejabat ya. Kami nggak bisa hadir. Harusnya gitu dong dia mengedukasi ya. Nah, kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi anyway, bayangkan teman-teman. Ketika seorang pejabat Surya Utomo digugat secara pribadi, dia bahkan tidak mau keluar uang seperser pun untuk bayar pengacara ya. Dia tetap menggunakan uang negara, uang rakyat, uang pajak kita semua nih, lo dan gue nih, uang kita semua untuk pakai pengacara negara untuk melawan warga masyarakatnya sendiri gitu ya. Bahkan di level pengacara negara pun tidak mampu memahami hukum yang benar, teman-teman ya. Nah, kalau gitu bagaimana dengan tim pemeriksa pajak di lapangan? Kalau bos utamanya Surya Utomo nggak ngerti hukum atau pura-pura nggak ngerti hukum, pengacara negara yang sarjana hukum juga tidak ngerti hukum atau pura-pura nggak ngerti hukum, bagaimana tim pemeriksa pajak di lapangan, teman-teman? Bagaimana? Mereka bukan orang hukum. Bukan orang hukum, tapi dikerangkeng oleh hukum dan dipaksa melakukan hal ini, hal itu oleh atasannya, oleh kantor pusat. Mampus ya para pemeriksa pajak ini ya. Bagaimana mereka bisa menerapkan hukum yang benar kalau bosnya sendiri nggak ngerti hukum? Mampus ya warga negara kita ini ya. Mati kita semua dikerjain sama oknum seperti ini ya. Mampus teman-teman ya. Tapi itu kisah negeri Konoha teman-teman ya. Kalau pemirsa pajak di Indonesia mah pada bagus semua ya. Oke teman-teman. Jadi sangat disayangkan ya seorang Surya Utomo akhirnya tidak hadir sendiri dan tidak dapat
memberikan legal standing terhadap orang-orang yang hadir ini, akhirnya mereka tidak punya legal standing dan kita akan melanjutkan sidang tanggal 4 Juni ya. Tanggal 4 Juni hari Rabu teman-teman ya, kita akan melanjutkan persidangan dan saat itu hakim sudah wanti-wanti ya, yang hadir harus Surya Utomo atau pengacara seorang advokat ya, bukan pakai kop surat tugas, bukan pakai kop Kementerian Keuangan, dan bukan seorang pengacara negara. Ya, mudah-mudahan dia ngerti teman-teman ya, karena gue sudah berusaha menyimpulkan, tetapi hakim bilang lu nggak boleh simpulin ya, ini masih salah mereka gitu ya. Jadi mudah-mudahan mereka tidak salah kesimpulan ya. Jangan sampai mereka datang lagi, kan kacau gitu ya. Nah, tapi anyway, Surya Otomo dalam 1-2 hari sudah akan lengser ya dari kursi singgasana Direktur Jenderal Pajak. Apakah para pengacara negara ini masih mau nunduk dan patuh pada arogansi ataupun perintah dari Surya Utomo? Kita tidak tahu, teman-teman, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan mereka bisa berpikir jernih dan bisa melepaskan diri mereka dari tanggung jawab ini ya, karena Surya Utomo digugat secara pribadi, bukan digugat sebagai pejabat tata usaha negara. Oke, teman-teman, itu aja. Sampai jumpa di tanggal 4 Mei ya. Mari.